Warga Nagori Teluk Lapian, Kecamatan Ujung Padang, Simalungun, sambut kedatangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus. Petugas gabungan sidak disiplinkan masker di sejumlah kafe di Langkat. Mendagri izinkan sanksi sosial bagi paslon pelanggar protokol kesehatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kunjungan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus di Kecamatan Ujung Padang disambut baik dan antusias oleh masyarakat. Kedatangan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus di Nagori Teluk Lapian, Kecamatan Ujung Padang, disambut dengan marhaban oleh masyarakat pada Selasa sore, 25 Agustus 2020. Sambutan yang meriah ini membuat Anton Saragih dan Rospita Sitorus merasa terharu. Bahkan, mereka juga diupa-upa oleh tokoh masyarakat sebagai bentuk dukungan warga dalam pelaksanaan Pilkada Desember 2020 mendatang, agar bisa menjadi pemimpin dengan mengusung slogan Semangat Baru Simalungun. Agenda kunjungan ini bukan hanya sekedar menyapa masyarakat, melainkan juga untuk menjalin silaturahmi agar saling mengenal satu dengan yang lain, sekaligus melakukan diskusi mendengarkan keluh kesah dan saran dari warga terkait pembangunan di Kabupaten Simalungun. Pertemuan yang dilaksanakan di kediaman salah satu tokoh masyarakat Nagori Teluk Lapian juga dimanfaatkan dengan membagikan sembako untuk para lansia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Tanggapan saya itu memang saya bersyukur. Bersyukur macam mana yang dikatakan tadi, sudah masanya kita untuk menjadi kepemimpinan untuk tahun periode 21-24. Karena tahun yang sudah hampir berakhir kan. Dan dimanapun kita berharap bahwa pemimpin itu yang memang dia pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan Bapak Anton kita ini kita tahu dia itu adalah orang yang dan memang dia orang yang pernah kita dengar. Beserta Ibu kita juga. Nah, itu orang dari DPR. Itu juga bagaimana mengurusi pemerintahan ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan dia bisa berdiri dan bisa diajak untuk membimbing masyarakat di Simalungun ini yang untuk menjadi masyarakat yang memang madani. Itulah harapan. Dan kami sebagai orang tua untuk mendoakan supaya ibu kami ini, supaya bapak kami ini menjadi pemimpin yang amanah. Nah, itulah harapan. Pak, tadi sempat disambut dengan marhaban gitu, gimana Pak? Ya, itu salah satu adalah adat istiadatnya dari orang Melayu sampai kepada orang sekarang ini masih tidak tertinggal. Cara Melayu itu dibikin karena ada yang katakan ada upah-upah itu adalah untuk mengangkat harkat, derajat, martabat pada orang yang kita calonkan. Di hari yang sama, setelah dari Nagori Teluk Lapian, kunjungan dilanjutkan ke Kelurahan Ujung Padang dan ditutup dengan sholat Isya berjamaah dengan masyarakat sekitar. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kota Binjai menggelar sosialisasi pengawasan bagi pers, media, dan lembaga masyarakat se-Kota Binjai. Sosialisasi juga diisi dengan penandatanganan MOU Bawaslu dan Organisasi Wartawan Binjai. Bertempat di Adela Convention yang berada di Jalan MT Haryono, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Badan Pengawas Pemilu menggelar sosialisasi pengawasan kepada pers, media dan lembaga masyarakat se-Kota Binjai dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai. Sosialisasi sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai Ari Nurwanto dengan narasumber pengamat politik dari FISIP Universitas Sumatera Utara Faisal Andri Mahrawa. Sosialisasi pengawasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada insan media tentang cara pengawasan dan potensi kecurangan pada pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Binjai.
Acara ini juga menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan kesehatan, di mana seluruh peserta menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama sosialisasi. Ketua Bawaslu Kota Binjai Ari Nurwanto mengatakan, sosialisasi pengawasan ini agar media dapat ikut andil dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Binjai dalam menyampaikan informasi. Ya, harapan kami dari Bawaslu, kawan-kawan wartawan, pers, dan media, LSM dapat membantu kami melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Kami yakin kawan-kawan pers pasti lebih mempunyai kekuatan daripada kami untuk membantu sebagai pemberi informasi, sebagai pelapor, sebagai orang yang ada di lapangan, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan laporan-laporan kepada kami terkait dengan pengawasan pemilu wali kota dan wakil wali kota Binjai. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan MOU antara Bawaslu Binjai dan organisasi kewartawanan di Binjai, seperti PWI, untuk sama-sama melakukan pengawasan tahapan Pilkada Kota Binjai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk memastikan protokol kesehatan wajib pakai masker tetap dipatuhi, tim gabungan menggelar sosialisasi keliling di Kota Gunung Sitoli. Sosialisasi keliling itu dilakukan lebih awal sebelum sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan diberlakukan. Usai apel bersama yang dipimpin oleh Kapolres Nias, AKBP Wawan Iriawan di halaman Pos Lantas Polres Nias di Jalan Sirau, Kota Gunung Sitoli, seluruh personel melakukan sosialisasi keliling di pasar Kota Gunung Sitoli. Wajib pakai masker merupakan sasaran utama diterapkan bagi setiap pengendara yang keluar masuk di Kota Gunung Sitoli untuk memutus penyebaran COVID-19. Saat sosialisasi keliling berlangsung, jajaran Polres Nias beserta tim gabungan lainnya juga memberikan masker bagi pengendara yang tidak mengenakan masker, sembari mengimbau pentingnya protokol kesehatan dipatuhi untuk kepentingan dan keselamatan bersama dalam memutus wabah virus COVID-19 di Kepulauan Nias. Setelah sosialisasi keliling ini, tim gabungan akan melakukan penindakan bagi setiap orang tanpa terkecuali yang tidak mengenakan masker. Tujuan kita di sini adalah mengingatkan pada masyarakat agar tidak lupa menggunakan masker, bahwa akan ada penindakan bagi masyarakat yang mengabaikan tentang protokol kesehatan. Sedangkan sanksi bagi mereka yang tidak mengenakan masker, pemerintah Kota Gunung Sitoli saat ini sedang mewacanakan berupa uang tunai atau sanksi sosial. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Petugas gabungan yang terdiri dari Polres dan Satpol PP Kabupaten Langkat melakukan sidak ke sejumlah kafe untuk memastikan warga mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Puluhan personil gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulinga, mendatangi sejumlah kafe di seputaran Kota Stabat, Kabupaten Langkat. Sidak ini bertujuan untuk mengecek dan mensosialisasikan disiplin kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Petugas gabungan menemukan sejumlah pengunjung kafe yang tidak membawa masker. Kapolres Langkat langsung menghampiri warga yang tidak menggunakan masker tersebut, lalu memberikan masker dan memakaikannya. Petugas mengingatkan warga untuk selalu memakai masker jika keluar rumah dan menjaga jarak. Petugas juga mengingatkan pemilik usaha untuk menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer.
mengatur jarak duduk pengunjung, dan membatasi jumlah pengunjung di toko, kafe, atau tempat usaha lainnya. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga menyatakan, sidak ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan warga dalam rangka penerapan protokol kesehatan masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Kawan-kawan dari Satpol PP melaksanakan kegiatan pemberian edukasi kepada masyarakat, peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum terkait pencegahan COVID-19 sebagaimana instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Kita malam ini bersama Satpol PP memberikan himbauan kepada masyarakat untuk secara lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, setelah sempat melaksanakan sistem belajar mengajar tatap muka untuk tingkat SMP se-Kabupaten Toba sejak 18 Agustus lalu, kini Dinas Pendidikan Kabupaten Toba kembali dengan sistem belajar mengajar daring dan luring. Setelah sempat melaksanakan sistem belajar mengajar tatap muka untuk tingkat SMP se-Kabupaten Toba sejak 18 Agustus lalu, kini Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Sumatera Utara kembali dengan sistem belajar mengajar daring dan luring. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Parlinggoman Panjaitan, pada Selasa 25 Agustus. Keputusan itu ditetapkan setelah jumlah terpapar COVID-19 di Kabupaten Toba meningkat sejak Sabtu 22 Agustus. Menurut Parlinggoman, pihaknya memilih untuk menghentikan sistem belajar mengajar tatap muka demi keselamatan para pelajar. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 22 kita dapat data dari Kadis Kesehatan bahwa makin bertambah, sehingga kami ambil kesimpulan kita khawatir melanjutkan kembali tatap muka itu. Kita khawatir nanti jadi ada yang beban berat kita jalani ke depan. Karena itulah maka saya buat surat edaran kembali berdasarkan data COVID yang bertambah di Kabupaten Toba Samosir. Itu kita hentikan kembali tatap muka sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menunggu nanti situasi COVID ini bisa mereda dan bahkan nol, dan itu nanti akan kita pikirkan kembali. Satu lagi, dengan demikian bahwa tatap muka di sekolah SMP se-Kabupaten Toba resmi kita tutup. Pemerintah berharap dan mengimbau agar orang tua tetap turut untuk membimbing dan mengajari anak didik selama proses belajar mengajar daring dan luring. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara semakin memperkuat pendeteksian penderita COVID-19 tanpa gejala. Ini dilakukan karena penderita COVID-19 tanpa gejala berpotensi besar menyebarkan virus corona di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendeteksi penderita COVID-19 tanpa gejala, gugus tugas melaksanakan pemeriksaan swab PCR massal di beberapa kabupaten kota yang telah ditentukan sejak awal Agustus. Kegiatan swab massal ini akan dilakukan beberapa waktu ke depan. GTPP COVID-19 Sumatera Utara mendapat bantuan 10.000 paket swab PCR untuk memperlancar langkah ini. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Wiko Irwan menyebutkan, swab PCR massal ini dilakukan dengan tujuan agar penderita COVID-19 asimptomatik cepat terdeteksi sehingga tidak menyebarkan virus corona ke orang lain. Penderita tanpa gejala ini bahkan tidak menyadari dia terpapar COVID-19. Karena itu sangat berpotensi besar menularkan ke orang lain.
Selain itu, gugus tugas juga mengisolasi orang-orang yang dicurigai sebagai penderita COVID-19 asimptomatik selama 10 hari sejak pengambilan sampel untuk swab PCR. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi kelima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di samping pembuatan regulasi dan sosialisasi, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara juga mengambil langkah aktif mendeteksi penderita COVID positif yang tanpa gejala atau konfirmasi asimptomatik yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan melaksanakan pemeriksaan swab PCR massal di beberapa tempat yang telah ditunjuk sejak awal Agustus sampai beberapa waktu ke depan. Penderita COVID positif tanpa gejala ini yang bahkan tidak disadari oleh penderitanya sangat berpotensi untuk menyebarkan virus corona di masyarakat. Untuk itu kita harus mengidentifikasinya dan selanjutnya mengisolasi penderita COVID ini dari masyarakat setidaknya 10 hari sejak pengambilan sampel terkonfirmasi sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi kelima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah menerima bantuan 10.000 paket swab PCR guna pemeriksaan swab massal yang sedang dan akan dilaksanakan di beberapa kabupaten kota Sumatera Utara yang memiliki potensi penularan virus corona yang tinggi. Data terakhir pada gugus tugas jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara telah menembus angka 6.166. Sebagian besar dari mereka merupakan penderita asimptomatik atau tanpa gejala. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang meringkus seorang bandar dan 2 orang pengedar narkotika jenis sabu dengan barang bukti 32 gram sabu. Para pelaku kini mendekam di sel penjara Polresta Deli Serdang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S alias Ombo, 41 tahun, SU 38 tahun, dan AR 31 tahun. Ketiganya warga desa Seputi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada keterangan persnya yang disampaikan Wakasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Ibtu Freddy Siagian, menerangkan bahwa para pelaku telah menjadi target operasi. Personel Sat Narkoba awalnya meringkus 2 orang pengedar sabu SU dan AR dari kediamannya. Dari kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dinding triplek rumah SU. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas, SU mengaku sabu didapatkan dari S alias Ombo. Kemudian polisi berhasil meringkus Ombo dan mengamankan 12 paket sabu seberat 32 gram. Melakukan penangkapan pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 1 dini hari terhadap 2 orang atas nama Sugiarto dan Ardianto. Yang ini orangnya, ini sama ini. Oke, dilakukan penangkapan. Kemudian dari hasil penggeledahan kami temukan barang bukti 0,30 gram di bawah tempat tidur. Mereka ditangkap sedang tidur. Setelah itu kami lakukan pengembangan. Kami interogasi lapangan, dari mana barang didapat. Dari hasil interogasi, mereka bilang dari Omdo. Kemudian langsung kami lakukan pengejaran. Kami temukan dia berada di suatu rumah kosong, yaitu di desa Seputih, Dusun 9, Kecamatan Galang. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yang diduga sabu 32 gram dan
plastik klip kosong 1 bungkus. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepada seluruh calon kepala daerah yang akan ikut dalam kompetisi Pilkada serentak tahun 2020 ini untuk tidak mengumpulkan massa pendukung yang menimbulkan kerumunan selama tahapan pencalonan hingga kampanye. Bagi pasangan calon yang melanggar, selain mendapat sanksi hukum dari Bawaslu, Mendagri mengizinkan pemberian sanksi sosial bagi pasangan calon yang melanggar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepada calon kepala daerah yang ikut dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 untuk tidak melakukan arak-arakan yang bisa menimbulkan kerumunan saat tahapan pencalonan hingga kampanye pasangan calon kepala daerah. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di Padang Selasa malam 25 Agustus. Tito mengatakan penanganan pandemi COVID-19 haruslah menjadi isu utama yang diusung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Sebab di saat seperti inilah kemampuan dari pasangan calon kepala daerah dapat dilihat. Seperti kemampuan mengendalikan pendukung untuk tidak berkerumun selama tahapan hingga pemilihan nantinya. Tito menegaskan jika nantinya calon kepala daerah yang maju tidak mampu mengendalikan pendukung masing-masing calon sehingga mengakibatkan terjadinya kerumunan orang yang jelas melanggar aturan protokol kesehatan selain mendapat sanksi hukum dari Bawaslu. Dirinya mengizinkan masyarakat untuk memberikan sanksi sosial kepada pasangan calon tersebut. Jadi kalau ada nanti misalnya ada kontestan pada saat kampanye ternyata nggak bisa mengendalikan massanya, sampai terjadi penumpukan, di samping ada sanksi hukum dari Bawaslu berdasarkan peraturan KPU, kenakan sanksi sosial, bully aja, dibully bahwa gimana mau jadi pemimpin, baru mengatur 300-400 pendukungnya saja sudah tidak bisa, bagaimana mau mengendalikan nanti kalau menjadi misalnya bupati dengan penduduknya 200-300 ribu, nggak akan terkendali. Orang kendalikan 300 saja nggak bisa. Tito menambahkan sanksi sosial yang cukup keras ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung serentak di 270 daerah se-Indonesia pada 9 Desember 2020 mendatang dapat berjalan sesuai aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.